Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya orang-orang yang beriman, adalah sabar terhadap segala macam ujian dan cobaan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kita sabar, tapi juga diperintahkan kita untuk mengukuhkan kesabaran kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaranmu, bertakwalah kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang sukses. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik teladan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian semua pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang sangat baik. Maka untuk sifat kesabaran, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang paling baik. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak dilahirkan sampai beliau wafat, maka dipenuhi dalam kehidupannya dengan kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tidak bertemu dengan ayahnya karena ayahnya telah meninggal sebelum beliau dilahirkan. Beberapa saat kemudian ibunya meninggal dunia. Lalu beliau berpindah-pindah pengasuhannya dari kakeknya, pamannya, dan seterusnya. Dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesabaran. Kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak dewasa, beliau terus menjalani kesabaran, hidup dalam keadaan tidak berkecukupan, tapi dengan kesabaran, maka Allah pun menolong beliau dan setiap orang-orang yang bersabar. Tatkala dia diangkat sebagai nabi dan rasul, maka kesabarannya semakin diuji sehingga tuduhan demi tuduhan, maka Rasulullah menghadapi dengan kesabaran. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan tuduhan-tuduhan yang bermacam-macam. Dikatakan sebagai penyair, dikatakan pula sebagai orang gila, bahkan dikatakan sebagai tukang sihir, dan juga dikatakan tukang dusta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikian pula yaitu orang-orang yang semisal engkau sebelum mereka atau sebelum engkau dari kalangan rasul, pasti mereka akan dikatakan, dituduh yaitu tukang sihir atau orang gila. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap sabar menghadapi semua tuduhan ini. Bahkan Nabi diganggu, disakiti baik secara psikis maupun
yaitu jasadnya. Rasulullah SAW dituduh membuat kitab suci, tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan ketika am yaquluna iftara qul fa'tu bi'asri suwarin mithlihi muftarayat. Ketika mereka orang-orang kafir mengatakan Nabi Muhammad membuat sebuah kitab, maka Allah mengatakan, katakan kepada mereka, kalau ini memang buatan saya, maka silakan bawakan kemari kitab buatan yang semisal atau 10 surat saja yang bisa menandingi surat-surat dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan kemudian Allah mengatakan, wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kepada orang kafir, kata Allah kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, yaitu panggillah sekutu-sekutu kalian kalau memang kalian bisa mendatangkan yaitu 1 surat saja yang seperti Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain dituduh dengan tuduhan-tuduhan yaitu mentalnya Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun juga tidak kalah beratnya diuji dengan ujian fisik. Dalam sebuah hadis, Urwah ibnu Zubair pernah mengatakan, bertanya kepada Abdullah ibnu Amr ibnu As. Beliau mengatakan, wahai Abdullah ibnu Amr ibnu As, tolong kasih tahu kepada aku peristiwa yang paling berat apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada Rasulullah SAW, yaitu di awal-awal Islam. Maka Urwah ibnu Zubair, Abdullah ibnu Amr mengatakan, tatkala Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat di halaman Ka'bah atau di sisi Ka'bah, tiba-tiba datang seorang yang masih kafir saat itu, Uqbah ibnu Abi Mu'id, dan dia dalam kondisi ingkar. Lalu kemudian dia memegang dengan kuat pundaknya Rasulullah SAW, lalu mengalungkan kain yang panjang, dikalungkan ke lehernya Rasulullah SAW, kemudian ditarik dengan kuat dari arah belakangnya, padahal Rasulullah SAW sedang sholat dan Rasulullah terus saja melakukan sholat dan tidak melawan. Lalu datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat terbaik Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar menahan pundaknya Rasulullah SAW. Beliau membela Rasulullah SAW, kemudian melepaskan ikatan atau cekikan dari kain yang dililitkan oleh orang kafir tadi, sambil dia mengatakan, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum. Lalu Abu Bakar membacakan sebuah ayat, apakah engkau akan membunuh seseorang hanya karena dia mengatakan Tuhanku Allah, padahal telah datang kepada kalian bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, gangguan yang lain yang lebih parah juga sebelum itu terjadi tatkala Rasulullah SAW sedang sholat. Maka kemudian tiba-tiba ada beberapa orang kafir, kemudian mereka saling menantang siapa yang berani mengganggu orang ini, yaitu Rasulullah yang sedang sholat. Maka ada salah satu mereka pergi mengambil yaitu kotoran perut onta yang disembelih, diletakkan di punggung Rasulullah yang sedang sujud. Maka Rasul tetap sabar sampai kemudian putrinya Fatimah datang dan membersihkan kotoran tersebut. Kemudian saat itu juga tidak lama kemudian Rasulullah ditinggal mati oleh pamannya yang mengasuhnya, Abu Thalib, dan juga istrinya Khadijah bintu Khuwailid. Beliau tetap sabar, dan demi mencari kesabaran dan menguatkan kesabarannya, maka dia pergi ke Taif yang dulu namanya adalah Thaqif. Kemudian barangkali saja, kata Rasulullah, ada orang-orang yang bisa menerima ajakan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata mereka orang-orang Taif menolak dakwanya Rasulullah SAW, diusirnya Rasulullah SAW, bahkan dilempar dengan batu sampai Rasulullah SAW pingsan. Kemudian ketika sadar, malaikat penjaga gunung mengatakan, menawarkan diri untuk membinasakan orang-orang Taif dengan membalikkan gunung kepada mereka, tapi Rasulullah tetap sabar dan Rasulullah berdoa, arju an yukhrijallaha min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Rasulullah mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memunculkan dari kalangan mereka-mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka doa ini mustajab, dan pada akhirnya penduduk Taif secara keseluruhan yang kelihatan mereka adalah beriman, masuk Islam, dan Islam mereka menjadi baik, dan sehingga kemudian Taif menjadi benteng yang sangat kokoh bagi kaum muslimin sampai hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban kama amar, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih kita lanjutkan bagaimana kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesabaran Rasulullah tidak hanya menghadapi orang-orang kafir, tapi juga Rasulullah sabar menghadapi orang-orang yang belum mengerti dari kalangan orang-orang Islam sendiri. Suatu ketika ada seseorang yang tiba-tiba menyusul Rasulullah dari belakang. Saat itu Rasulullah berjalan di suatu jalan dengan memakai pakaian atau kain yang sangat kasar dan dililitkan di lehernya. Lalu tiba-tiba orang dari belakang ini mengejar, kemudian menarik kain tersebut dengan kuat sampai karena tarikan yang kuat itu membekaslah di lehernya, yaitu warna merah. Lalu Rasulullah SAW menoleh, kemudian Rasulullah mengetahui ternyata yang menariknya adalah orang Badui. Maka Rasulullah SAW pun tersenyum. Lalu kemudian orang Badui ini mengatakan, wahai Muhammad, katakan kepada temanmu supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bagian kepada aku harta-harta yang telah diperoleh. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah terus tersenyum. Lalu kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk memberikan bagian harta dari rampasan perang kepada orang Badui yang belum mengerti tentang adab dan sopan santun ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak berhenti sampai di situ. Kesulitan ekonomi pun dialami oleh Rasulullah SAW. Sampai dalam suatu riwayat Bukhari, Rasulullah itu pernah 2 bulan berturut-turut tidak ada bahan makanan yang dimasak. Lalu sahabat Nabi bertanya, saat itu 2 bulan berturut-turut itu apa yang dimakan? Maka Rasulullah hanya makan kurma dan minumnya adalah air putih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesabaran ini adalah akhlak yang mulia, akhlak yang agung, yang tidak akan membuahkan sesuatu kecuali kebaikan, yang tidak akan membuat seseorang kecuali kesuksesan. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, isbiru wasabiru wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau engkau sabar, menguatkan kesabaranmu dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang sukses. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah sabar ketika harus meninggalkan kampung halamannya, hijrah dari Mekah ke Madinah. Dengan sabar, dengan penuh kesabaran dan menguatkan kesabarannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebentar lagi memberikan kesuksesan. Bahkan para ulama mengatakan sejak dia pindah dari Mekah ke Madinah, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memberikan kemudahan demi kemudahan, keberhasilan. Ternyata di Madinah sudah ada orang-orang yang siap menolong. Kemudian di Madinah bisa menyusun kekuatan, dan tidak lama, hanya 8 tahun, Rasulullah dan kaum muslimin kembali lagi menaklukkan kota Makkah yang tadinya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. 8 tahun lamanya Rasulullah bisa mengembalikan kota Makkah menjadi kota yang diisi dengan orang-orang Islam. Sampai-sampai para ulama mengatakan karena kesabaran Rasulullah sesudah memenangkan kembali kota Makkah, kota kelahirannya, Rasulullah tidak menghukum mereka-mereka yang memusuhi. Bahkan Abu Sufyan ibnu Harbin yang tadinya sangat-sangat memusuhi Nabi dimaafkan oleh Rasulullah SAW, dan luar biasa hikmahnya. Akhirnya Abu Sufyan pun masuk ke dalam agama Islam dan akhirnya menjadi pembela agama Islam dan pembela Rasulullah SAW. Itulah keberhasilan Rasulullah SAW dengan sifat kesabaran yang sangat tinggi dari beliau, yaitu SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.